Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, suratnya 2 ayatnya 207. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapat perkenan Allah. Dan Allah itu yang maha belas kasih kepada para hamba. Hamba Allah adalah dia yang mewakafkan hidupnya di jalan Allah Ta'ala. Sebab ia tahu bahwa dengan mengorbankan jiwa dan membelanjakan hartanya di jalan itu, ia akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Orang yang menjadikan kemewahan dunia sebagai tujuan hidup utamanya tidak akan memiliki kepekaan terhadap agama, dan itu bukanlah perbuatan seorang muslim atau mukmin yang sejati. Seorang muslim sejati adalah dia yang selama hidupnya mewakafkan seluruh daya dan kekuatannya di jalan Allah, semata karena berharap mendapat warisan kehidupan yang suci. Sebagaimana dengan perkara ini, saya ulangi lagi, sehubungan dengan perkara ini, Allah Ta'ala mengisyaratkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 112. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan berbuat baik, dia akan memperoleh ganjaran dari Tuhannya, dan tiada ketakutan akan menimpa mereka, dan mereka tidak akan susah. Frasa aslama wajhahu lillah dalam ayat di atas tadi memiliki arti tunduk patuh di hadapan Allah, mewakafkan jiwa, harta, dan kehormatannya untuk Allah, dan menjadikannya segala sesuatu yang dimilikinya semata-mata untuk melayani agama Islam. Jangan difahami bahwa manusia tidak boleh memiliki cita-cita duniawi dan putus hubungan dengannya sama sekali. Allah Ta'ala tidak melarang kita untuk memperoleh kekayaan duniawi, bahkan melarang sistem kerahiban, sebab itu perbuatan para pengecut. Sehubungan kaum mukmin dengan kehidupan duniawi begitu luwes, ia bisa menjadi sarana bagi seorang mukmin mencapai derajat yang tinggi. Agama adalah cita-citanya, sedangkan harta dan kedudukan duniawi dijadikan sebagai pelayan semata. Singkatnya, dunia bukanlah tujuan utama, sehingga berbagai capaian dunia itu ditujukan untuk pelayanan terhadap agama. Demikian, berusahalah, saya ulangi lagi, dengan demikian berusahalah untuk mendapatkan kehidupan duniawi, karena ia dapat menjadi pelayan agama.
Sebagaimana ketika manusia melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dia tentu membutuhkan kendaraan ataupun biaya perjalanan. Tetapi tujuan utamanya tentulah mencapai dan sampai di tempat tujuannya, bukan kendaraan dan sarana keperluan lainnya yang di jalan. Begitupun ketika kita mengupayakan kehidupan duniawi ini, hendaklah dinilai demi menjadikan itu semua semata untuk melayani agama. Allah Ta'ala mengajarkan sebuah doa di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 201. Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Dunia dalam doa ini disebutkan terlebih dahulu. Tetapi dunia yang mana? Yaitu dunia yang baik yang menjadi penyebab kebaikan di akhirat. Melalui doa ini kita bisa memahami bahwa di dalam upaya meraih kehidupan duniawi, seseorang mukmin janganlah melupakan dampaknya bagi kebaikan di akhirat. Frasa fid dunya hasanah mencakup makna semua cara terbaik untuk mendapatkan dunia. Karena itu seorang mukmin yang berserah diri kepada Allah Ta'ala semestinya memilih cara-cara yang baik untuk meraih kehidupan di dunia ini. Raihlah dunia dengan cara-cara yang baik dan membawa kebaikan, bukan cara yang menimbulkan penderitaan orang lain, bukan pula cara-cara yang membuat malu sesama manusia. Dunia yang baik yang diperoleh dengan cara-cara yang baik niscaya akan menjadi penyebab kebaikan di akhirat. Ketahuilah, barang siapa yang mewakafkan hidupnya untuk Allah Ta'ala, dia tidak dan tidak akan menjadi lemah. Sebaliknya, dia akan menjadi cerdas dan cekatan, tidak malas dan tidak lamban. Ibnu Khuzaimah bertutur, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada ayahku, apa yang membuatmu enggan menanam pohon di atas tanahmu? Ayahku menjawab, aku ini sudah tua dan lama, dan tidak lama lagi aku akan mati. Umar lantas bersabda, kamu harus menanam pohon. Lalu aku melihat sendiri Umar dan ayahku menanam pohon di atas tanah kami. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, mohon perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Janganlah malas. Allah tidak melarang kita mengupayakan kehidupan duniawi. Bahkan sebaliknya, Dia mengajarkan kita suatu doa untuk memperoleh kebaikan di dunia ini. Allah Ta'ala tidak menginginkan manusia hanya duduk berpangku tangan. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm
surat 53 ayatnya 39. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahwa manusia tidak mempunyai apa-apa selain apa yang dia usahakan. Oleh karena itu, seorang mukmin dan seorang muslim hendaklah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kehidupan duniawinya, tetapi jangan menjadikan itu sebagai tujuan utama. Tetapkanlah agama sebagai tujuan utama dan jadikanlah dunia sebagai sarana dan pelayanan agama Islam itu. Demikian pesan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Mujaddid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.